Ya, informasi lain untuk Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo ini juga sempat menanggapi hal yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu munculnya petisi Bulak Sumur yang dibuat oleh Sivitas Akademi Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen dan juga mahasiswa ya. Jokowi juga sempat mengatakan petisi Bulak Sumur adalah hak demokrasi. Presiden Joko Widodo tak banyak bicara menanggapi munculnya petisi Bulak Sumur Sivitas Akademika UGM ini, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan petisi itu adalah sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Sebelumnya, Sivitas Akademika UGM membacakan petisi Bulak Sumur di Balairum UGM pada 31 Januari kemarin, di mana dibacakan oleh Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro, yang merupakan hasil dialog dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sudah keluar dari prinsip-prinsip dan juga moral demokrasi. Selain itu, Sivitas Akademika UGM ini juga menyoroti ya mengenai kondisi demokrasi saat ini. Mungkin tanggapan soal petisi Bulak Sumur seperti apa, Pak? Tanggapan petisi Bulak Sumur, Pak? Ya, itu hak demokrasi. Ya. Ya, mengenai kondisi demokrasi yang sempat disampaikan atau disoroti oleh Sivitas Akademika, kita akan langsung bahasnya. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Prof. Kuncoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, membaca petisi Bulak Sumur. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Kuncoro. Selamat pagi, Mbak Maria, Mbak Vita. Selamat pagi semuanya. Ya. Mas Noel ketemu lagi. Oke. Ya, selain Prof. Kuncoro, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania dan Prabowo Mania 08. Selamat pagi. Bang Noel, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria dan Vita. Oke, tidak hanya 2 orang narasumber ini, kita juga di studio sudah kedatangan dari Mas Adi Praetno selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Adi. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Vita. Selamat pagi, Maria. Ya, ini mungkin kita mau ke Prof. Kuncoro terlebih dahulu ya, yang kemarin menyampaikan ada beberapa poin yang disoroti mengenai kondisi demokrasi saat ini. Itu seperti apa, Prof. Kuncoro? Jadi mohon apa yang kami sampaikan petisi itu jangan dianggap sebagai sebuah perlawanan, tetapi ini sebuah ungkapan kasih sebagai insan alma mater. Kenapa demikian? Ini adalah wujud cinta kasih kami kepada UGM, wujud cinta kasih kami kepada Indonesia, wujud cinta kasih kami kepada alma mater. Saya dengan Pak Jokowi itu saudara sekandung, dengan alma mater, mater itu ibu kita adalah UGM. Kita mengingatkan 2 hal. 1, agar Pak Jokowi itu kembali menjalankan nilai-nilai keUGM-an. Dan yang kedua adalah kembali kepada demokrasi Pancasila. Itu dengan kasih. Jadi kita tidak rasa benci, tidak ada, kami bukan partisan kelompok partai ini, tidak. Dosen dilarang berpolitik, dilarang artinya berpolitik praktis. Sehingga kalau ada tuduhan-tuduhan yang ada kepentingan-kepentingan, itu saya kira jauh dari itu. Ya, Prof. Kuncoro, kita tahu bersama kan Presiden Joko Widodo ini kan juga menjadi insan UGM, salah satu alumni UGM yang juga dibanggakan ya oleh seluruh UGM juga beberapa waktu terakhir ini. Dan juga sempat memberikan respon juga terkait dengan petisi ini bahwa ini merupakan hak demokrasi. Respon UGM seperti apa? Dalam hal ini Anda, silahkan, Prof. Begini, Mbak. UGM mengingatkan Pak Jokowi itu bukannya sekali ini. Minimal ada 3 yang telah dilakukan. Yang pertama dalam bulan Oktober, kita sudah melakukan kegiatan pemikiran Bulak Sumur, yang kita melakukan seminar tentang budaya malu, yang pada waktu itu mensikapi apa yang terjadi dengan MK. Yang kedua, Mas Gibran menyebut sebagai alumni predikat pada Pak Jokowi. Itu sudah semuanya. Dan karena tidak dengar semuanya, ini kita sampaikan. Sekarang semuanya terhadap pada Pak Jokowi. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. Karena sekali lagi, ini menyangkut nama baik UGM dan kita sebagai saudara mengingatkan. Saya sekali lagi ingat kepada Pak Jokowi dan juga teman-temannya, pendukungnya, jangan selalu bermain dengan pikiran
pikiran, jangan selalu terkejar oleh kepentingan-kepentingan, tapi malah kita rasakan. Apakah Pak Jokowi sudah pada relnya apa tidak? Karena semuanya berjalan dengan etika. Yang kita bicara untuk etika. Etika lebih menggunakan rasa daripada pikir. Itu Mbak. Oke, itu perspektif dari Prof. Kunchoro mengenai kondisi demokrasi. Kalau Bang Noel ada perspektif lain kalau kita bicara konteksnya kondisi demokrasi saat ini? Saya melihatnya ya keprihatinan Prof dan sivitas akademik dari UGM menurut saya masih pada tahap yang sangat wajar, karena biar gimana pun mereka punya tanggung jawab secara moral dan politik untuk menjaga demokrasi ini lebih baik. Sama halnya dengan saya sebagai pendukung Pak Jokowi, kita tidak akan pernah membiarkan pemerintahan Jokowi ini hanya melahirkan monster-monster demokrasi. Kita sampai detik ini tidak mau pemerintahan Jokowi ya lalai terhadap demokrasi yang pernah kami perjuangkan. Nah, kenapa saya suka dengan apa yang dilakukan kawan-kawan Prof terkait petisi, kemudian gerakan-gerakan kawan-kawan mahasiswa ya, saya melihatnya bahwa kampus masih ada, gitu loh. Daya kritis itu masih ada. Saya sih menganggapnya bahwa sikap itu kan sebenarnya ada kerisauan terhadap langkah-langkah yang mereka khawatirkan, jangan sampai langkah-langkah ini malah menjerumuskan demokrasi yang sudah dibangun. Itu poin yang sangat benar dan sangat-sangat saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Prof dan sivitas akademik UGM. Tapi yakinlah, apa yang dilakukan Pak Jokowi ke depan itu ada langkah-langkah yang terkadang kita susah memahaminya. Tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini buat Indonesia ke depan, kemudian buat masa depan bangsa ini, dan juga buat demokrasi. Dengan hadirnya petisi ini, saya menganggap demokrasi itu benar-benar ada. Kecuali demokrasi itu dibungkam ya. Kemudian Pak Jokowi memerintahkan nggak boleh ada kampus yang melakukan kritik dan pemerintah, oh kita lawan. Ya, sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan Pak Jokowi menghormati sikap dari Prof dan sivitas akademik UGM. Dan itu saya anggap sikap-sikap yang sangat demokratik yang harus kita hormati. Dan ya semoga ke depan ini kekhawatiran kita, kegelisahan kita, semoga tidak terjadi. Biarlah optimis saja, karena kita lihat pemerintahan Pak Jokowi sampai detik ini masih on the track, tidak keluar dari apa yang kita ragukan gitu loh. Sebegitu Pak Prof dan Mbak Maria. Oke, baik, langsung saja saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, melihat konteksnya adalah demokrasi, sejumlah akademisi berbicara mengenai hal ini, bentuk kasih sayang terhadap Presiden Joko Widodo. Catatan Anda seperti apa? Ya, bagus kalau ini sebagai bagian dari bentuk cinta dari UGM sebenarnya kepada Pak Jokowi. Ini kan sedang diingatkan oleh alma maternya, sedang diingatkan oleh teman-temannya yang sesama dari UGM. Saya membaca secara substansi apa yang disampaikan oleh seluruh sivitas akademika di UGM ataupun di UII beberapa waktu yang lalu. Ini kan sebenarnya daur ulang dari berbagai informasi politik yang saya kira memenuhi proses politik menuju 2024. Tentang MK, tentang proses demokratisasi, tentang netralitas aparatus pemerintah dalam politik, tentang oknum penegak hukum yang mestinya tidak terlampau jauh misalnya terlibat dalam politik elektoral. Ini kan adalah narasi-narasi besar yang saya kira sepanjang 3-4 bulan belakangan ini sering kita dengar. Kenapa ini ramai? Pertama karena ini jelang pencoblosan di 2024. Kenapa ini ramai? Karena ini yang bicara adalah guru-guru besar. Biasanya yang bicara tentang MK soal demokratisasi, tentang aparatus pemerintah dalam pemilu, ini kan kalangan aktivis, kelompok pro-demokrasi, dan rata-rata mereka adalah gerakan civil society. Tapi ketika kampus yang bicara, guru besar yang bicara, ini dianggap sebagai sesuatu yang seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa. Bagi saya ini hanya sebatas penebalan satu informasi bahwa dalam proses demokratisasi, kepala negara, presiden, menteri, aparat-aparat pemerintah, siapapun yang ada di dalamnya harus tunduk dan patuh hanya kepada undang-undang, hanya tunduk dan patuh dan menjalankan semua hal yang terkait dengan Pancasila. Saya kira sederhana itu. Karena timingnya saja kemudian. Karena timingnya ini jelang pemilu, maka kemudian agak ramai. Dan yang paling penting, ini jarang sekali kampus misalnya bicara tentang kondisi politik bangsa dan negara ini. Biasanya kalau kita melihat kawan-kawan UGM, mahasiswanya lah yang kemudian memberikan skor yang agak kurang baik terhadap pemerintah. Bahkan beberapa waktu yang lalu BEM UGM kalau tidak salah pernah menobatkan Jokowi sebagai alumni yang paling buruk kan ya. Bagi saya ini adalah hal alamiah dalam demokrasi.
tak perlu ada yang dirisaukan karena kritik semacam ini wajar. Di negara-negara lain, di negara-negara maju yang demokrasinya terkonsolidasi, kalau menjelang pemilu, sebelum pencoblosan pasti ada upaya-upaya. Semua kontestan, kepala negara, siapapun yang bertanding di dalamnya, harus menjadikan konstitusi sebagai moral etik yang juga harus dijaga. Betul. Tentu ini untuk mewujudkan supaya pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang Oke. dilahirkan dalam proses. Pertanyaan kita selanjutnya nanti akan kita bahas. Kenapa kemudian isu demokrasi baik itu di dalam negeri maupun luar negeri selalu dibaca, selalu dibahas ini menjelang pemilu? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjut ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, kok tadi kita mengutip pernyataan dari Mas Adi, ini kan kalau detik-detik menjelang pemilu 2024, diskursus soal demokrasi ini selalu muncul. Yang jadi pertanyaan publik ini, kenapa isu demokrasi itu selalu Timingnya muncul? Betul, menjelang pemilu itu seperti apa penjelasan dari Prof. Kunchoro? Pemilu itu kan pelaksanaan demokrasi. Demokrasi itu demonstratos, kekuasaan di tangan rakyat. Yang terjadi adalah manipulasi-manipulasi rakyat ini yang terjadi dengan banyak hal. Jujur kami dari Universitas Gajah Mada itu dulu bangga betul dengan Pak Jokowi. Tapi setelah MK, kemudian kita menjadi kecewa, sangat-sangat kecewa. Apalagi kemudian ada penjelasan-penjelasan yang mencela-mencela, yang tidak konsisten, dan itu bagi kami tidak jelas. Kenapa? Saya mengajarkan pada mahasiswa, ya, mahasiswa dan dosen itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Tapi yang terjadi sekarang, itu ada banyak manipulasi untuk berbuat bohong. Sehingga saya ditanya mahasiswa menjadi bingung hal yang seperti itu. Dan ini adalah pendidikan politik, pendidikan masyarakat. Yang sekali lagi yang saya tanyakan, saya minta maaf dan sama maafnya saya tunjuk yang ada terjadi di sini. Pak Jokowi itu bukan pribadi yang tunggal. Pak Jokowi itu adalah presiden, Pak Jokowi itu alumni UGM, Pak Jokowi itu juga bapaknya Gibran, yang mereka itu adalah calon capres, gitu. Sehingga kemana-mana dia membawa itu. Kalau misalnya memberikan sesuatu, itulah berarti mereka mengkhianati anaknya, dan itulah undang-undang yang dipermainkan, undang nomor 7 dipermainkan, ya. Tafsirnya dibuat macam-macam. Buat kami bahkan maaf ditunjukkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 begini. Itu kan potongan-potongan yang ditunjukkan. Pak Jokowi tidak menunjukkan seluruhnya. Ini pembodohan kalau menurut saya. Dan itu yang membuat kami tidak rela bahwa ada pembodohan dalam masyarakat itu. Seharusnya pemilu ini adalah melek literasi tadi. Rakyat, demokrasi, itu dimelekkan. Maturnuwun, itu saya kira tanggapan saya. Ya, Prof. Kunchoro, itu perspektif dari Prof. Kunchoro tentang berbagai kekhawatirannya. Respon Anda, Bang Noel? Ya nggak apa-apa, itu bagus, kita senang kalau ada seorang profesor kemudian masih memiliki daya kritis, kemudian kampus punya daya kritis, itu kan keren. Emang itu tugas kampus, jangan membiarkan siapapun kekuasaan ugal-ugalan. Itu saya sepakat dengan sikap Prof dan kawan-kawan Sivitas Akademik UGM. Tapi sekali lagi saya yakini bahwa apa yang dilakukan Jokowi punya pertimbangan kebangsaan yang dia yakini, karena ini bicara tentang kerja beliau, atas persoalan legasi beliau yang masih tertinggal. Jangan juga, ya maaf Prof, saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti hal yang terbaik buat bangsa ini, Prof. Tapi kekhawatiran Prof dan kawan-kawan itu ada hal yang wajar menurut saya, karena Pak Jokowi kan sampai detik ini juga beliau bekerja pagi siang sore malam, hidupnya hanya untuk kerja buat bangsa ini. Gitu, maksud saya sinisme politik sudah kita kurangi, karena memang kan momentumnya politik, orang akhirnya bisa menginterpretasikan, jangan-jangan, maaf Prof, saya nggak ada maksud apa-apa, jangan-jangan ini gerakan-gerakan ini terkait soal gerakan-gerakan calon dukung mendukung gitu loh. Karena ini kan tidak lepas dari hal ada itu. bukti kan, Bang Noel? Kedua, tadi kan Prof bilang tidak ada, Mas, dukung mendukung. Pak Pratik itu juga alumni kita, Pak Anies juga alumni Gajah Mada, Pak Jokowi juga alumni Gajah Mada. Itu ini tadi saya sampaikan, kita bukan partai politik, kita tuh menyampaikan sesuatu. Ini sayang kami kepada Pak Jokowi. Bahkan kami bertanya, Pak Jokowi bekerja keras itu untuk tujuan anaknya atau untuk tujuan negara?
Prof, yang jelas Silakan, gini Bang Prof, Noel. apa yang dilakukan Pak Jokowi yang jelas buat negara dan bangsa ini dan buat rakyat ini. Anaknya menjadi wakil presiden, prosesnya lewat mekanisme demokrasi, Prof. Maksudnya gini, Prof jangan terlalu jauh melangkah dengan tindakan-tindakan Prof yang menurut saya sudah bagus lah. Karena kan tindakan Prof kan tindakan politik, Prof. Oke, ya. Gitu. Saya sedikit Oke, kita mengkoreksi tangkap tadi kan poinnya, Prof Bang awal Noel. bilang Ada dulu, Bang kami Noel, dilarang Prof. melakukan Kuncoro. politik praktis, tapi prakteknya Oke. apa yang dilakukan kawan-kawan sivitas akademik kan itu tindakan politik, tidak bisa kita Oke, Bang kesampingkan. Noel. Kita tangkap Sikap poinnya. yang Kalau dilakukan kita oleh bicara soal kawan-kawan dan Prof itu kan tindakan politik gitu loh. Oke, kita tangkap poinnya Bang Noel. Kalau kita bicara soal pemilu, soal sistem demokrasi, negara demokrasi ini kan setiap orang boleh berpendapat ya. Pasti pro kontra menjelang pemilu itu hal yang Ada. lumrah. Tadi Bang Adi menyampaikan bahwa di luar negeri pun juga seperti itu. Tapi bagaimana kemudian negara ini mengelola berbagai macam perspektif yang ada kalau bicara soal konteks menuju pemilu? Ya, saya kira memang kegaduhan hari ini itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik menuju 2024. Ya. Pilpres ya, apa yang diramaikan soal proses politik di Mahkamah Konstitusi, soal bagaimana semangat nepotisme yang ini adalah bagian dari semangat reformasi, soal bagaimana netralitas aparatus pemerintah, aparatus negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Undang-undangnya jelas kok, tidak boleh melibatkan aparatus pemerintah dan negara dalam politik elektoral. Kan ini yang sebenarnya ditebalkan ulang oleh profesor, guru besar di sejumlah kampus yang sebenarnya ini hanya sebatas reminder bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mestinya kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ada waktu sebenarnya bagaimana untuk menimbulkan kembali kepercayaan publik bahwa proses demokrasi, bahwa kualitas demokrasi menuju 14 Februari ini masih bisa diselamatkan. Kan ini yang sebenarnya menurut saya tidak ada sesuatu yang baru. Yang baru itu ketika para guru besar ini turun. Yang baru itu kalau kampus-kampus itu sudah turun. Yang baru itu adalah ketika profesor yang selama ini memang ya lebih banyak misalnya berkubang dengan isu-isu narasi besar yang disampaikan dalam konteks politik kendaraan. Ini ada kaitannya dengan politik elektoral, yaitu mengingatkan kembali bahwa Pilpres itu bukan soal kalah menang, bukan soal menjulang tidaknya elektabilitas capres, tapi bagaimana menjaga konsistensi nilai Pancasila dan demokrasi. Ya, tapi ini yang sebenarnya ramai, di situ aja sih letaknya. Ya, letaknya di sana. Tapi bagaimana kemudian untuk kita sama-sama begitu ya meyakinkan bahwa pesta demokrasi 2024 ini akan berjalan dengan baik, kemudian berbagai kritik ada juga akan dikelola dengan baik begitu loh Mas Adi. Ya benar, tentu semua orang punya kepentingan agar pemilu kita 14 Februari ini kan berjalan dengan kualitas yang cukup bagus ya, bukan hanya ada pemimpin baru yang dilahirkan, bukan hanya ada presiden dan wakil presiden yang baru, tapi bagaimana tingkat partisipasi politik, engagement politik itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Ini yang sebenarnya ini menjadi reminder bagi kita semua kepada kontestan. Mari kita jangan miring-miring lah dengan proses demokrasi kita. Bahwa baik buruknya kualitas demokrasi kita itu kan sangat tergantung oleh stakeholder. Kalau ilmuwan-ilmuwan luar kan melihat bagaimana proses demokrasi, ini bukan hanya presiden, bukan hanya kontestan pilpres, bukan hanya partai politik, tapi bagaimana gerakan-gerakan civil society, kampus, aktivis mahasiswa, dan media massa menjadi tonggak demokrasi yang harus saling berjibaku supaya kita semua ini tetap di jalan yang lurus. Yeah. Jadi bagi saya, yang satu hal kenapa keramaian ini menjadi suatu hal yang luar biasa, ini karena guru besarnya turun gunung. Ya. Artinya apa? Bukan hanya untuk urusan politik elektoral, para sesepuh-sesepuh kita itu turun gunung, tapi persoalan demokrasi. Ternyata guru besar juga harus bicara. Nah, yang kemudian perlu disampaikan kepada publik itu karena ini bukan hanya terjadi di UGM, di kampus yang lain juga mengeluarkan petisi yang sama. Ini ada petisi UGM di Bulak Sumur misalnya. Ada kemudian ada pernyataan sikap soal krisis kenegarawanan yang disampaikan oleh teman-teman UII. Di UIN itu alumni UIN sekarang sedang menggalang konsolidasi untuk mengingatkan semua aparatus negara, semua aparatus pemerintah, pejabat publik harus netral dan seterusnya. Di berbagai tempat juga muncul. Yang ingin saya tegaskan adalah ingat bahwa pemilu kita 14 Februari ini sedang dalam sorotan yang dilakukan oleh gerakan civil society. Marilah kita semua menjaga demokrasi kita ini kembali ke jalan yang benar. Nah, tujuannya itu ya. Ini mirip-mirip khotbah pagi. Prof Kuncoro, pertanyaan yang sama juga Prof. Sebenarnya kita ingin hal itu ya untuk meyakinkan bersama-sama bahwa pesta demokrasi ini juga bisa berjalan dengan baik, termasuk juga mengontrol berbagai kritik. Kalau perspektif Anda seperti apa Prof? Sama, saya sangat setuju dengan apa Pak Mas Adi. Karena apa? Kalau dari Persatu UGM semuanya kan orang UGM.
gitu loh. Tetapi kalau yang tadi saya takutkan, betul, kami tuh takut kalau terjadi chaos. Apa buktinya? Setelah UGM, UII, ya, kemudian Reni UI, kemudian juga yang terjadi kemudian di Universitas Andalas, kemudian akan ada lagi di Utama Dahlan, kemudian dari Ternate Kairun sudah mulai muncul lagi, kemudian Civil Society Jogja, Civil Society Malang, dan banyak lagi yang akan terjadi. Kalau ini terjadi riot dan kumpulan-kumpulan ada eskalasi ketidakpuasan atau sekarang masih tidak adilan itu terjadi, penyimpangan itu terjadi, ada semacam teori dari psikologi yang menjelaskan teori frustrasi agresi. Kalau tingkat frustrasinya semakin tinggi, maka akan terjadi tingkat frustrasi juga. Oke. Dan itulah yang paling saya takutkan. Oke, baik. Kita langsung terakhir ke Bang Noel. Bang Noel, bagaimana memastikan pemilu nanti bisa berjalan kemudian sesuai seharusnya dan juga menjunjung nilai demokrasi seperti apa, Bang Noel? Saya rasa kita yakinlah ke depan itu tidak ada namanya chaos. Saya rasa Prof. Kunchoro jangan terlalu juga ini kan seorang profesor, artinya ada diksi yang disampaikan dengan cara Sorry yang Mas, lebih buktinya sopan, sudah tidak ada. chaos. Jangan menyepelekan. Kalau Prof, jangan korban Prof, kita juga lahir dari dunia akademik, Prof. Prof. Kunchoro, Tidak sebentar, seperti kita itulah. bergantian dulu ya, Prof. Gitu loh. Kunchoro ya. Kita Variabelnya berikan porsi apa? yang sama. Enggak, variabelnya apa? Silakan, Bang Terjadinya Noel. chaos ke depan nggak ada, Prof. Jangan mengeskalasi dong, Prof. Anda kan profesor, malu dong. Jangan membuat diksi-diksi yang malah mengeskalasi. Kalau kita punya semangat moral dan etik yang baik, coba kita jangan coba membuat pernyataan-pernyataan yang sebasisnya malah timbul sinisme gitu loh. Saya senang dengan sikap Prof dan kawan-kawan sivitas akademik UGM lah. Saya sangat hormat karena demokrasi kita masih dijaga oleh kampus. Tapi juga harus dihargain juga apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu loh. Karena saya yakin sekali rakyat tidak bisa didikte oleh siapapun gitu. Karena yakin sekali saya hari ini kedaulatan itu benar-benar ada di tangan rakyat dan Jokowi memberi ruang demokrasi sebesar-besarnya untuk siapapun. Jadi tidak ada urusan persoalan besok chaos, nggak ada. Saya 1.000.000% yakinkan tidak akan terjadi chaos. Karena bangsa ini mencintai pemimpinnya, rakyat ini mencintai bangsanya. Kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang merasa akademisi dan sebagainya coba membangun narasi chaos, ya biarkanlah mereka chaos dengan dirinya lah, dengan pikirannya. Gitu. Tapi saya tidak yakin ada chaos. Ya. Karena saya Pak Prof, yakin tidak akan ada chaos, pemilu akan berjalan sesuai dengan semestinya. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Itu nggak akan terjadi. Ya. Itu chaos-chaos itu. Oke, Bang Noel, kita tangkap poinnya ya, Bang ya. Kita tangkap poinnya. Malu dong, Prof. Oke, kita tangkap poinnya Bang Noel. Mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas. Kita tangkap poinnya, artinya kita harapkan juga nanti proses pemilu berjalan dengan damai dan juga sesuai dengan mestinya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Kunchoro, kemudian Bang Noel dan juga Mas Adi atas waktunya sudah bergabung Prof. Kunchoro, terima kasih. Bang Noel, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda semua. Selamat, Mas Adi. Oke, kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan dari informasi agenda kampanye dari masing-masing calon presiden menuju pemilu 2024. Saat lagi untuk Anda.